Oke, selamat pagi, siang, dan malam, Ibu. Hari ini kami bertiga ingin menjelaskan tentang COVID-19 effects on supply chain environment. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rezi Ardava, dan ada William Anggriawan dan Bima Pramono Putro. Oke, kita mulai dengan COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 itu sebenarnya adalah coronavirus yang mulai muncul di Wuhan tahun 2019, November ya, November tahun 2019. Jadi kodenya adalah SARS-CoV-2 dari WHO, dan virus ini infect seseorang melalui kontak, dan mereka bergerak melalui udara. Nah, orang yang terkena virus ini, gejalanya yang pertama adalah gangguan pernapasan, ada bersin, batuk-batuk, dan ya bersin batuk-batuk seperti gejala influenza biasa, tapi mayoritas orang yang terkena COVID waktu pertama kali muncul itu akan berakhir dengan kematian gitu. Itulah betapa bahayanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini tentu saja mengefek dengan supply chain ya. Yang pertama, adanya delayed response time. Yang kedua, tentu saja telah terjadi ya material shortage seperti waktu COVID itu kayak tisu, itu kena material shortage. Yang ketiga, declining in sales and production. Jadi salesnya produksi juga mengurang. Soalnya ekonomi juga terkena secara secara berat ya dengan COVID-19 ini. Yang ketiga, low inventory to sales ratio. Jadi inventorinya menambah tapi salesnya dikit ya. Jadi inventornya banyak gitu. Itu ngaruh juga ke selanjutnya yaitu high inventory holding cost. Dengan inventory yang terus menambah, inventory holding cost akan terus menambah juga. Next, ada product price increase. Oke, ini karena untuk barang-barang yang terkena material shortage, dia menjadi langka dan dengan kelangkaan tersebut harga naik juga. Dan yang terakhir, unpredictable product demand. Ya gitu, ini terjadi seperti waktu itu, barang-barang seperti tisu, ini kan nggak predictable ya, tiba-tiba demand-nya sangat tinggi, sampai kena shortage. Oke, nah ini pandemik di supply chain, efeknya gimana aja, itu sama kayak tadi, sebenarnya masih terkait. Yang pertama, digital supply chain increases response time. Nah, jadi dengan pandemic supply chain, dengan pandemik yang terjadi supply chain, kebanyakan dari perusahaan mengandalkan digital supply chain. Nah, dengan digital supply chain ini, tentu saja response time increase ya, soalnya semuanya udah otomatis, tidak memakai perhitungan manual lagi. Yang kedua, life science company gain significant advantage. Ini real, buktinya seperti perusahaan-perusahaan Pfizer seperti itu, dia significant banget advantage-nya, sampai keuntungannya besar sekali dibanding perusahaan lainnya. Yang ketiga, sudden demand rise seperti tisu tadi. Yang keempat, disrupted workforce. Karena pada zaman COVID-19, pada pandemik itu kan ada kayak istilah-istilah work from home, ada social distancing. Nah, itu yang membuat workforce eh, pekerja, pokoknya kegiatan pekerjaan itu terhambat. Nah, next, ini adalah changes in supply chain. Nah, jadi dengan pandemik yang terjadi, supply chain itu orang-orang juga jadi berpikir lagi, apa yang harus diganti? Yang pertama tentu saja efisiensi. Karena dilihat dari pandemik bahwa efisiensi itu adalah kunci untuk keberlangsungan perusahaan. Jadi efisiensi perusahaan tentang supply chain ditingkatkan. Yang kedua, reskilling workers. Dengan pandemik, banyak orang yang terkena apa ya namanya PHK. Nah, si PHK ini membuat orang-orang yang sisa itu bekerja lebih banyak, dan perusahaan mungkin beberapa udah ngelihat bahwa nggak nggak butuh sebanyak itu perusahaan orang untuk melakukan pekerjaan. Makanya kebanyakan dari pekerja sekarang dia menambah skill gitu, nambah job task gitu. Yang ketiga adalah visibility. Dengan pandemic, supply chain juga dengan memanfaatkan digital supply chain itu lebih transparan. Jadi data-data yang ada di supply chain itu dapat dilihat dengan mudah. Oke, next. Ini adalah strateginya di supply chain. Seperti yang saya bilang tadi berulang-ulang bahwa dengan adanya pandemi, supply chain itu mulai menuju ke arah digitalisasi, visibility, digitalisasi, skill, dan efisiensi. Nah, itu semua
eh, tentu saja mengandalkan ini ya, teknologi. Jadi dengan teknologi itu diharapkan bahwa supply chain itu akan menuju ke arah lebih efisien. Intinya sih seperti itu. Ini juga ya, jadi digitalisasinya itu ada apa aja? Bukan ada apa sih, lebih ke digitalisasi supply chain itu kenapa? Nah, yang pertama, pandemik itu mengakselerasikan digitalisasi. Perusahaan-perusahaan yang belum kena digitalisasi supply chain itu menjadi sadar gitu bahwa supply chain itu digitalisasi penting. Nah, makanya mereka yang tadinya emang nggak mau ngadopsi juga jadi mengadopsi. Yang kedua autonomous ya, supply chain tentu saja berjalan dengan autonomous ya, dengan digitalisasi. Yang ketiga tentu saja yang seperti yang tadi saya bicarakan, yaitu lebih transparan, visibility dan connectivity. Oke, next. Teman saya yang akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai respons dari beberapa perusahaan terhadap gangguan pada supply chain yang disebabkan oleh COVID-19. Seperti contohnya, yang pertama itu responsnya mengurangi atau mengalokasikan cost kepada sektor yang lain yang lebih membutuhkannya. Yang kedua, worst case scenario-nya itu adalah preparing for plant closure. Bagaimana menutup berbagai aset-aset penting seperti gudang, pabrik, dan lain-lain guna merespon pada gangguan pada supply chain. Untuk yang ketiga, membuat rencana worst case scenario. Yang keempat, prepare for post-COVID rebound. Mempreparasi untuk bagaimana caranya perusahaan mengembalikan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh gangguan pada COVID. Yang kelima, updating standard operation procedure for workforce in response to COVID-19. Perusahaan juga harus mengupdate SOP bagi para pekerja dalam mengakomodir COVID-19, seperti misalkan menggunakan PPE dan lain-lainnya. Yang terakhir, understand and mitigate impact on business activities. Memahami dan mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi dampaknya pada aktivitas bisnis perusahaan. Bisa next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara strategi yang dapat diimplementasikan untuk merespons pada efek COVID-19 pada supply chain. Yang pertama ada blockchain. Eh, yang pertama itu the distributed ledger characteristic of immutability and traceability that comes with blockchain technology provides transparency and build trust in supply chain network. Karakteristik dari blockchain ini memberikan fitur traceability dan immutability. Hal ini dapat memberikan transparansi dan membangun kepercayaan dalam rantai pasokan. Yang selanjutnya, it also solve problem of counterfeit goods for both consumer and manufacturer who can trace the right from tier 1 to the last tier in the chain. Blockchain juga dapat memberikan jaminan atau bisa memberikan cara bagi konsumen dan produsen untuk mengetahui apakah barang ini palsu atau tidak dengan cara melacak produknya langsung dari awal sampai akhir. In addition, blockchain-based smart contracts can enhance faster payments once the agreed terms are met. Blockchain juga bisa memberikan fitur smart contract yang dapat meningkatkan pembayaran lebih cepat setelah ketentuan yang disepakati dipenuhi. Next slide. Internet of Things. Yang pertama itu ada asset tracking. RFID dan GPS sensor itu dapat digunakan untuk melacak produk dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, forecasting and inventory. Sensor-sensor Internet of Things itu menyediakan inventaris yang sangat akurat di luar kemampuan manusia. Perusahaan yang mengelola stoknya lebih tepat karena informasi kedatangan bahan baku atau komponen kecil produksi atau barang jadi di gudang itu bisa diperbarui dalam real time menggunakan sensor IoT. Scheduled maintenance atau pemeliharaan terjadwal. Sensor-sensor IoT itu bisa digunakan untuk mengelola scheduled maintenance dan dapat memprediksi kapan itu maintenance terjadi untuk mengurangi adanya downtime dan cost saving. Next slide. Robotic Process Automation atau RPA. Implementasi RPA ini melibatkan
otomatisasi dari semua tugas dan aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi. Yang kedua, manual process distribution in Nigeria currently slows down distribution within a country supply chain. Within a supply chain, autonomous robots can decrease long-term costs, provide labor and utilization stability, increase worker productivity, reduce error rate, reduce the frequency of inventory checks, optimize picking, sorting, and storing times, and increase access to difficult or dangerous location. Robotic process automation seperti di slide ini saya mengambil contohnya dari Nigeria, itu bisa memberikan banyak sekali kelebihan dalam supply chain, seperti misalkan mengurangi tingkat kesalahan pekerja atau human error, meningkatkan produktivitas pekerjanya, mengurangi frekuensi pemeriksaan inventaris atau stok opnam, penyortiran penyimpanan waktu pengambilannya bisa lebih efisien dan meningkatkan akses ke lokasi yang sulit dan berbahaya. Lalu terakhir, autonomous robot will soon become a norm in supply chains of future as advancement make them operate with more human-like abilities. Robot otomatis itu di masa ke depan itu bisa menjadi menjadi sesuatu yang normal pada rantai pasokan masa depan karena mereka itu beroperasinya itu semakin mirip dengan manusia tanpa faktor human error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada dampak dari COVID-19 terhadap rantai pasokan di Nigeria. Di sini dampak COVID-19 pada Nigeria, pemerintah Nigeria telah menerapkan berbagai langkah seperti jarak sosial, pembatasan pergerakan atau angkutan darat dan udara, jam malam, dan penutupan pembatasan sebagian dan seluruhnya, antara lain untuk menahan perubahan virus. Langkah-langkah ini berdampak pada rantai pasokan melalui kekurangan staf, pembatasan rute pasar atau pengiriman, dan perubahan perilaku konsumen. Next. Nah, di sini apa saja sih yang mempengaruhi perubahan rantai pasokan di Nigeria? Di sini ada 4 poin yang mengalami perubahan pada rantai pasokan. Di sini yang pertama yaitu pada pertanian dan rantai pasokan. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Reuters, beberapa petani di negara bagian Benue menyoroti bahwa meskipun permintaan tinggi di seluruh negeri, tanaman membusuk di ladang dan atau di depot akibat pembatasan pergerakan. Di sini mengalami kelangkaan pangan dan masuknya kegiatan perdagangan spekulatif dengan demikian meningkatkan harga produk. Dari itu, pengemudi truk makanan dan toko yang menjual barang-barang penting seperti bahan makanan dimaksudkan untuk dibebaskan dari pembatasan penguncian. Lalu yang selanjutnya di sini ada efek dari keseluruhan dari pandemi COVID-19 terhadap pertanian meliputi kekurangan pangan, kenaikan harga pangan, kelangkaan buatan, hilangnya pendapatan petani, gangguan rantai pasokan, dikarenakan transportasi dan masalah lainnya, rendahnya penjualan produk pertanian, dan berkurangnya kegiatan hotel dan restoran. Lalu yang selanjutnya di sini ada dari manufaktur atau pangan dan non-pangan. Di sini pengadaan bahan mentah, produsen produk jadi makanan dan non makanan kesulitan mendapatkan bahan baku untuk produksi mereka. Dari luar negeri produksi menurun dan dengan terganggunya rantai pasokan. Produsen harus menarik persediaan mereka akses ke FX. Di sini maksudnya produsen di Nigeria telah dipengaruhi oleh tantangan pasokan FX untuk membiayai tagihan impor mereka. Lalu selanjutnya di sini ada inflasi. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi sebesar 13,2% pada Agustus 2020 dibandingkan dengan pada Februari 2020 yaitu 12,2%. Itu PDB sektor manufaktur turun juga sebesar menjadi 9% pada Q2 2020. Lalu yang selanjutnya di sini ada penghentian pabrik. Beberapa pabrik manufaktur di Nigeria harus menutup operasinya karena COVID-19 dan gangguan rantai pasokan pekerjaan, yaitu beberapa karyawan kehilangan pekerjaan mereka dikarenakan penutupan atau penangguhan operasi perusahaan tempat mereka bekerja. Next.
Untuk poin yang ketiga di sini ada ekspor dan impor. Di sini ada di Nigeria mereka melakukan pembatasan pergerakan orang dan barang yang mengakibatkan penurunan ekspor dan impor. Impor turun dari N1,86 triliun pada Januari 2020 sebelum munculnya COVID-19. Nigeria menjadi 1,13 triliun pada Maret 2020. Ekspor juga menjadi 1,69 triliun pada Januari 2020 menjadi 966 miliar pada Maret 2020, yaitu menjadi turun 42%. Lalu selanjutnya di sini terjadi kekurangan tenaga kerja di fasilitas kargo udara, pelabuhan pengiriman, depo peti kemas darat, dan lainnya, dikarenakan penguncian dan penghambat pergerakan rantai pasokan. Di Nigeria, kapal yang memasuki perairan negara tersebut diharuskan untuk mematuhi masa karantina wajib 14 hari sebelum membersihkan atau mengeluarkan barang yang baru datang. Hal ini berdampak pada pengiriman material dan barang yang pentingnya di pelabuhan Lagos dan juga menunda kedatangan barang. Lalu yang selanjutnya di sini ada perdagangan dan eceran. Di Nigeria, gerai sering mengalami kehabisan stok dan kesulitan dalam pengisian stok yang datang. Situasi ini juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas industri di barat yang memasok sebagian besar produk jadi yang terdapat di rak-rak mall, retail, dan toko. Pengecer juga menyaksikan tingkat pembelian panik yang tinggi di Nigeria, yaitu beberapa dari sebelum lockdown dan selama periode lockdown. Hal ini sebenarnya sebagian supermarket terpaksa untuk membatasi jumlah produk mereka yang penting-penting yang dapat dibeli oleh pelanggan. Nah, beberapa pengecer itu beralih dari penyediaan belanja di fisik menjadi belanja online, yang dimana beberapa pengecer menjalin kemitraan strategis dengan penyedia pengiriman dan logistik untuk memfasilitasi pengiriman produk mereka ke pelanggan. Nah, untuk di Nigeria juga mereka untuk mengurangi dampak COVID-19 ini, beberapa pengecer dan pedagang memberikan diskon kepada pelanggan mereka. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.